Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bu Sri Hartati selaku Kepala SD Negeri Ngawur 2, yang saya hormati Bu Sri Yuswesti beserta Ibu Guru SDN Ngawur 2. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat beserta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah rasa syukur ini kita ikrarkan dengan bacaan takbir bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Ibu guru yang saya hormati, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan acara yang akan kita lampaui pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga penyampaian diseminasi disiplin positif. Acara yang keempat penguatan oleh Kepala SDN Ngawur 2, serta acara yang terakhir yaitu penutup. Berhubung waktu sudah siang, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Tiba saatnya kita pada acara inti yaitu penyampaian diseminasi disiplin positif oleh Bu Sri Yuswesti. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Ngawur 2, Ibu Sri Hartati SPJ. Yang saya hormati dan saya berikan kepada Ibu SDN Ngawur 2. Untuk mengikuti khotibah saya dari pembawa acara ini. Terima kasih atas
ibu-ibu yang sudah kesor hadir dalam kegiatan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ini. Saya berdiri di sini untuk melaksanakan tugas CGP yang sedang saya jalani, yaitu mendiseminasikan budaya positif di modul 1.4. Nah, tugas pada modul 1.4 ini memang semua CGP wajib untuk mendiseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing. Saya berdiri di sini bukan ingin menggurui ibu-ibu. Mari kita belajar bersama. Tujuan saya di sini untuk saling berkolaborasi, saling bekerja sama, untuk tujuan agar sekolah kita semakin jauh lebih baik. Di kegiatan kali ini, diseminasi disiplin positif yang akan saya sampaikan nanti, namun sebelumnya mari kita ingat kembali tujuan pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut beliau tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kodratnya. Ibu-ibu, kita sebagai guru tugasnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Di situ ada kata menuntun, ibarat kata kita ini sebagai guru tugasnya mendidik atau apalagi ya selain mendidik, mengajar pada anak-anak. Nah, anak-anak itu pada dasarnya mempunyai kodrat sebagai anak, mempunyai keinginan sendiri, mempunyai cita-cita yang sudah ada pada dasarnya pada anak-anaknya. Kita sebagai guru hanya bertugas sebagai menuntun. Misalkan anak kita sudah mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter, kita tidak boleh memaksakan anak-anak tersebut menjadi seseorang atau menjadi profesi yang kita inginkan. Andai kata kita anak didik kita bercita-cita menjadi dokter atau menjadi guru, nah tentu saja harapan kita adalah menjadi dokter atau guru yang kita harapkan, misalkan menjadi seorang dokter yang saling tolong-menolong ataupun saling berbagi, menghargai dan mempunyai akhlak-akhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang beliau sampaikan bahwa diibaratkan pendidikan itu seperti layaknya seorang petani yang sedang menanam pada sebuah lahan. Nah, lahan itu diibaratkan adalah sekolahan, kemudian benih itu diibaratkan adalah siswa, dan kita petani adalah sebagai guru. Andai kata lahan yang sudah kita siapkan itu baik, subur, kemudian benihnya juga baik, tapi apabila petaninya kurang merawat, tentu hasilnya akan bagaimana ibu? Hasilnya pasti walaupun tanaman padi ya tetap akan tumbuh padi, namun mungkin padinya bisa ketambahan dengan rumput atau dengan tanaman yang kurang baik, dan hasilnya juga pasti kurang baik. Begitu juga dengan lahannya, apabila lahannya sudah baik, kemudian benihnya juga sudah baik, ditambah lagi dengan petaninya yang memupuk, menyiangi, merawat dengan sebaik-baiknya, pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Tanaman padi tidak mungkin akan menjadi tanaman jagung atau tanaman ketela. Ya, ibaratnya anak itu kalau sudah punya dasar seperti itu ya sudah tidak bisa diganti, kita hanya bisa memperbaiki saja.
pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah ini yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya budaya positif ini di sekolah kita sudah sangat kita laksanakan, semua kebiasaan-kebiasaan yang baik sudah kita laksanakan, dari apel pagi, Asmaul Husna, kebiasaan-kebiasaan sholat berjamaah dan sebagainya sudah kita laksanakan. Pada modul 1.4 kami calon guru penggerak ini angkatan 11 kami mempelajari tentang satu, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif kebutuhan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, mohon maaf itu slide-nya. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita yang pertama, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Biasanya disiplin ini sering kita samakan dengan peraturan atau hukuman. Kalau kata disiplin itu berarti ketidaknyamanan dan selalu terimbas pasti hukuman. Nah, ini ada contoh permainan, cobalah buka, judulnya adalah cobalah buka. Nah, ini ada dua orang yang pelaku A dan B. Yang A ini mengepalkan tangannya seakan-akan dia menggenggam barang yang sangat berharga, sedangkan yang B itu adalah yang bertindak sebagai ingin membuka tangan dari kepalan si A ini. Itu dengan diiming-imingi, dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, menghalangi, pokoknya bagaimana caranya bisa biar anak ini bisa mau membuka tangannya. Kira-kira kalau Bulina kalau Bulina yang berperan sebagai menggerakkan menggenggam tangannya, kira-kira kalau dipaksa oleh Bu Eka untuk menggerakkan, membuka, mau diiming-imingi, dikasih uang, dikasih penghargaan, kira-kira mau membuka apa tidak? Saya akan mempertahankan. Alasannya karena ingin tetap memilikinya. Kalau gunanya bagaimana? Ya, berarti tugas si A ini andai kata dia mengepalkan tangannya, terus seperti apa yang disampaikan dengan dan Bu Lina, bahwa dia berarti anak ini berpegang teguh kepada pendiriannya, kepada unsur intrinsiknya dari dalam. Sedangkan kalau dia mau membuka tangannya, berarti dia mau dikontrol oleh orang lain. Nah, ini sebenarnya sama seperti kita kepada anak didik kita. Terkadang kita memaksakan anak untuk mengikuti apa yang kita mau. Padahal anak itu sebenarnya mempunyai keinginan sendiri, tapi kita terkadang ayo belajar. Ya, tujuannya memang baik, belajar, tapi kan belum tentu anak itu mungkin mau belajar, atau sebenarnya anak itu mempunyai bakat yang lain. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glaser. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini maksudnya yang kedua ini adalah
Guru itu terkadang membuat anak menjadi seorang merasa bersalah dengan kamu mengecewakan ibu atau kamu kurang mengerti keadaan. Nah, itu sebenarnya membuat anak menjadi orang yang merasa bersalah. Yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, apa makna dari disiplin positif? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Yang dimaksud dengan nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang ada pada diri manusia. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dalam setiap individu, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, disiplin ini yang sering kita kaitkan dengan peraturan dan ketidaknyamanan. Kalau sudah ada kata disiplin, biasanya berlaku hukuman, tindakan, kemudian peraturan yang memaksa. Padahal sebenarnya ada disiplin positif yang bisa dimunculkan dari dalam diri kita. Kebutuhan dasar manusia. Ini setiap orang itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Sama seperti dengan anak didik kita. Nah, ada kebutuhan dasar yang ingin dimilikinya. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia atau kita sebagai guru yang mengajar anak, nah kebutuhan anak itu yang pertama adalah survival atau keberlangsungan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kebutuhan cinta kasih. Nah, masing-masing kebutuhan ini apabila anak ini tidak tercukupi di rumah, itu apabila anak tidak tercukupi di rumah itu pasti akan membuat permasalahan-permasalahan di sekolah. Contoh saja, di sekolah kan kadang kita di kelas itu kan kadang kita jumpai anak yang nakali kancane, nakali temannya. Ada anak yang mengambil barang temannya. Nah, bisa jadi anak-anak yang seperti itu dia mempunyai kebutuhan dasar di rumah yang belum tercukupi. Terkadang si anak ini di rumah mungkin kurang kasih sayang, sehingga di sekolah itu kadang ingin mencari perhatian gurunya agar diperhatikan gurunya. Contoh ya, ini ada kasus. Nah, kasusnya ini adalah Ibu Lia, guru kelas 6 SD. Guru kelas 6 SD di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Agus ini selalu meminta bekal dari temannya di sekolah, di kelas. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Jadi kalau ada, misalkan ada kasus seperti ini, kita kan sering menjumpai itu di kelas, ada anak itu memang ada yang iseng mengambil bekal makanan atau mempunyai alasan-alasan yang lain. Nah, ini kita tidak boleh langsung memarahi si anak tersebut, walaupun sebenarnya sayang ya masih seperti itu, tapi ya mari kita sedikit-sedikit berubah kebiasaan tersebut. Kita tidak boleh langsung memarahi si anak. Kenapa si anak mengambil bekal? Contohnya si Ami mengambil ini contohnya Agus kok mengambil bekalnya Ami kemudian dimarahi, itu kita tidak boleh langsung seperti itu, tapi harus dilihat dulu apa yang menjadi konteks permasalahannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan dulu, tidak langsung memarahi, tidak langsung memanggil, tapi
alasannya. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Bisa jadi di rumah itu si Agus ini tidak dibawakan bekal sehingga dia kelaparan, berarti dia kekurangan kekurangan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup karena dia kelaparan. Atau yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Nah, ini mungkin kebutuhan di rumah itu atau di lingkungannya kurang kasih sayang sehingga dia mengambil bekal temannya biar temannya itu jadi memperhatikan. Nah, sok caper. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut untuk menuruti keinginannya. Nah, bisa jadi si Agus ini melakukan merebut makanan temannya karena dia ingin dianggap, ingin mempunyai kekuatan. Mungkin di rumah dia sering disepelekan oleh orang tuanya, jadi dia mencari pelampiasannya di sekolah. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ibunya mungkin dengan keadaan ekonomi yang mepet sampai cuma tahu tempe, sementara teman-temannya di sekolah dengan menu bekal yang enak sehingga ingin mencicipi masakan lainnya. Nah, ini kebutuhan dasar Agus di rumah mungkin kekurangan dalam kebebasan. Dan yang kelima, hanya sekedar iseng, berarti dia memang anaknya ingin fun-fun saja, yang hobi kesenangan saja, alias iseng. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, sama kita mungkin ketika melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Harapannya motivasi yang pertama dan kedua itu tidak kita laksanakan, tapi kita mengikuti motivasi yang ketiga. Karena motivasi yang kedua, 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal yang datang dari luar. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Misal saya membuat RPP karena alasannya takut dihukum atau dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Nah, itu kan berarti motivasi eksternal, tidak ada kesadaran diri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, misalkan saya membuat perangkat pembelajaran ini secara lengkap hanya untuk biar dipuji atau dibanggakan atau menjadi paling wah di antara teman-teman, itu juga tidak baik. Nah, harapannya kita ke motivasi yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi dari dalam. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Kita melakukan sesuatu hal bukan karena pamrih, bukan karena ingin takut hukuman, bukan karena ingin mendapat pujian, tapi muncul dari dalam, ingin memperbaiki diri, dan kita ini menghargai diri sendiri. Sama seperti kita dengan murid kita. Terkadang murid itu melakukan sesuatu yang kita inginkan karena melakukan contohnya rajin atau mengerjakan PR, tapi dia ada motivasi, mungkin takut kalau dihukum guru, atau mungkin nanti kalau kena sanksi. Kemudian yang kedua, anak kadang mengerjakan tugas hanya ingin diiming-imingi. Sama seperti saya masih ada yang mendapatkan bintang, itu sebenarnya juga harusnya tidak tepat ya, walaupun tujuannya baik, tapi terkadang itu tidak tepat untuk ke anak. Jadi anak itu dia akan termotivasi bukan dari dirinya, tapi hanya keinginan untuk mendapatkan imbalan dari guru, atau mungkin kalau aku mengerjakan nanti dapat bintang yang banyak, atau aku kalau nilai 100 nanti dapat uang dari ibu guru. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Harapannya motivasinya yaitu yang ketiga ini, dengan dia menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah menjadi tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Selain isi dalam disiplin positif ini, kami juga mempelajari yang mana itu hukuman dan yang mana itu konsekuensi. Nah, ini ada kasus nih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga
sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya mentertawakan Iva. Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah, kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas yang memegang ujung hidungnya. Kira-kira kalau hal seperti ini kita tidak pernah melakukannya, ini terlalu memberikan hukuman yang pastinya akan diingat anak sampai dewasa nanti. Menurut ibu-ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa alasannya? Sudah jelas, karena ini kan bentuk hukuman ya. Kalau hukuman yang seperti ini justru akan membuat anak menjadi malu, mentalnya down, kemudian pada akhirnya nanti akan terekam di memorinya sampai dewasa nanti. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita belajar lebih lanjut. Jadi di situ ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini dianggap sebagai identitas gagal, sedangkan identitas suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Kenapa hukuman dianggap gagal? Ini karena hukuman itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan dan tentu saja membuat tidak nyaman. Walaupun dengan konsekuensi juga sama, konsekuensi itu juga membuat tidak nyaman. Tapi kalau hukuman itu pasti akan berjangka lebih panjang traumanya kepada anak. Sedangkan kalau konsekuensi itu trauma anak akan berjangka lebih pendek. Kemudian hukuman itu anak menjadi tersakiti, kemudian perilaku agresifnya meningkat. Selain itu juga kalau hukuman itu bersifat mendadak dan tidak terencana, biasanya ketika anak tidak membawa atribut yang lengkap saat upacara, nah kita pasti akan memberikan hukuman. Nah itu secara mendadak dan tidak terencana. Nah berbeda dengan konsekuensi ini ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau guru misalkan kesepakatannya kalau anak melanggar ya sudah, kalau kamu melanggar berarti kesepakatannya kamu mengganti atau bertanggung jawab atas hal yang dilakukan. Contohnya anak kok tidak mengerjakan PR, nah konsekuensinya ya sudah kamu istirahat, kerjakan PR-nya. Nah itu adalah sebagai bentuk konsekuensi. Sebenarnya kalau bisa harapan kita itu adalah restitusi. Itu dengan cara segitiga restitusi itu jauh lebih baik dalam menyelesaikan masalah kita terhadap pelanggaran anak. Mari berlatih, ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini menurut ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi basket karena terlambat 2 kali. Hukuman ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki. Hukuman.
kita lihat. Ada yang salah atau sudah betul semua? Betul semua, berarti ibu-ibu sudah paham ya? Kalau hukuman itu bersifat mendadak, tidak terencana, sedangkan konsekuensi itu kalau anak memang berbuat salah, yaitu konsekuensi yang harus diterima. Walaupun sama-sama merugikan, sama-sama berdampak kepada anak, tapi kalau hukuman itu berdampak jauh lebih panjang, sedangkan konsekuensi itu berjangka pendek saja. Yang kelima yaitu restitusi atau posisi kontrol sebagai kontrol guru. Guru ini saya pribadi saya, terkadang saya masih memposisikan saya sebelum menjadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah juga pernah, kemudian teman juga kadang-kadang, pemantau juga iya, manajer ini ya masih belum begitu saya lakukan, tapi sedikit-sedikit sudah mulai. Posisi restitusi, posisi kontrol guru ini yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan guru. Yang sering biasanya yang masih kita lakukan masih sebagai posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kamu tidak bisa contohnya saya saja kepada anak saya di rumah ya kadang, kamu kok tidak mau sakit ibu, kadang yang seperti itu tuh masih banyak sekali. Ibu sudah direwangi bekerja kok boros dan sebagainya, itu masih membuat merasa bersalah, dan itu membuat anak itu jadi bersedih dan meratapi kesalahannya. Harapan kita nanti sedikit demi sedikit, saya pribadi dan mungkin ibu semua nanti harapannya setidaknya kita bisa menjadi baik teman atau pemantau, atau lebih baik lagi menjadi posisi sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru ini dianggapnya gagal itu ketika menjadi posisi guru sebagai seorang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya juga masih melakukan itu. Kemudian dikatakan sebagai sukses itu ketika posisi kontrolnya menjadi seorang teman atau pemantau, dan dianggap berhasil juga ketika bisa menjadi memposisikan guru sebagai posisi manajer. Ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Nah, ini sebagai posisinya sebagai penghukum. Kemudian kalau posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kan jadi anak itu yang rajin dan sebagainya. Atau kamu tidak tahu guru, kamu tidak bisa menghargai guru, kamu tidak kasihan kepada guru. Nah, itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Itu dianggap sebagai identitas gagal, sedangkan yang identitas berhasil itu ketika kita memposisikan guru kita ini sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Kadang kan kita juga seperti itu sama murid kita. Nah, kemudian pemantau, apa peraturannya? Biasanya pemantau ini cenderung mengawasi. Kalau pemantau ini terkadang anak itu kalau dipantau baru jadi anak baik, tapi ketika tidak dipantau ya kembali lagi. Jadi kayak kalau misalkan di kelas kita kan mantau ya, anak-anak itu pasti diam, tapi ketika keluar rame. Nah, karena posisinya masih pemantau. Kemudian yang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan, ini bertanya keyakinan kelas yang sudah kita lakukan itu apa, keyakinan kelas kita apa, kemudian yang dilanggar apa. Ini adalah posisi sebagai manajer. Nah, tujuannya kalau posisi manajer ini bertanya, kemudian membiarkan anak itu agar mencari solusinya. Misalkan anak itu kok bersalah, nah, bagaimana dia, kita tanyakan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalkan saya tidak menghargai teman, atau melanggar keyakinan kelas menghargai teman. Nah, terus apa solusi yang kamu ciptakan, atau apa solusi yang bisa kamu hadirkan? Jadi kita hanya bertanya, memancing kepada anak agar anak itu timbul keinginannya.
oh aku ini salah, kemudian oh aku harusnya mengganti kesalahanku dengan dia bisa mencari solusi sendiri. Ini adalah untuk posisi manajer. Pernyataan-pernyataannya seperti ini, misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum, kan menjudge, contoh sama seperti kamu ini bodoh, orang bertekir. Nah, seperti itu kan adalah posisi sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Jadi ketika diberi iming-iming anak jadi baik, ketika tidak diberi iming-iming ya anak kembali menjadi tidak kurang baik lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini tadi yang saya sampaikan adalah posisi sebagai manajer. Kita hanya menanyakan, kemudian kita tanyakan solusinya. Jadi anak itu muncul sendiri idenya. Oh, ketika aku nakalan dengan temanku, melepaskan kancing baju temanku, jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, kita hanya menanyakan, anak yang mencari solusi sendiri. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Nah, ini ada kasus lagi. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Nah, Pak Harun ini merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Wati menggantikan Pak Harun. Nah, beliau, Bu Wati ini baru menjadi guru SMP 1 tahun. Beberapa murid perempuan yang bernama Vivi dan Natali ini mengetahui bahwa Bu Wati ini baru mengajar 1 tahun. Dan dia mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja ya Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, pada kasus pertama ini Bu Wati memposisikan menjadi guru apa? Sebagai teman, ya. Yang memposisikan diri sebagai teman. Contohnya yaitu karena ada kata-kata, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, itu kan ajakan posisi guru sebagai teman. Lanjut. Yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Bosen, ini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan. Bapak Ibu, Ibu-ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda nih. Kalau peraturan kelas itu dia masih dalam satu arah, jadi cenderung guru yang memberikan atau memberikan peraturan-peraturan dan anak mau tidak mau melaksanakan peraturan yang sudah ada. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini adalah dari intrinsik, dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada ini nanti dijadikan keyakinan kelas sehingga anak ini benar-benar meyakini bahwa apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini disepakati oleh guru dan oleh siswa, jadi anak dan guru saling terlibat, sehingga ketika anak itu melakukan pelanggaran dia sudah tahu bahwa mereka sudah bersepakat, sama-sama bersepakat antara guru dan murid untuk melakukan keyakinan kelas. Sedangkan peraturan ini hanya bersifat dari sepihak saja dan anak mau tak mau wajib melakukan.
keyakinan kelas ini berawal dari peraturan-peraturan kelas yang kemudian ketika peraturan kelas itu kan pasti ada kata-kata, masih ada kata-kata negatif, dilarang atau tidak boleh, itu masih bentuk peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu yang masih negatif itu kemudian dirembuk antara guru dan murid. Setelah disepakati dihilangkan kata negatifnya, misalkan dilarang mengambil barang teman, berarti diganti dengan kata yang lebih positif dan nanti nilai kebajikannya apa? Berarti jujur. Kita kalau mengambil barang orang kan berarti nilai kebajikannya adalah jujur. Seperti itu, misalkan apa biasanya kalau peraturan kelas itu apa misalkan kalau contohnya peraturan kelas tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, tidak boleh makan, masih ada kata tidak boleh, nah itu diganti menjadi positif. Jadi apa kalau tidak boleh makan di kelas ya? Jika makan ketika istirahat, atau jika makan di luar kelas. Nah, nilai kebajikannya apa kalau tidak makan di kelas itu berarti termasuk disiplin ya. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Nah, ini yang tadi saya sampaikan berawal dari peraturan kelas, yang peraturan kelas itu masih ada campur-campur dan ada kata-kata yang masih bersifat negatif. Nah, ini diubah menjadi kalimat positif. Setelah itu dirembuk antara guru dan siswa, dibuat keyakinan kelas. Nah, setelah itu keyakinan kelas, kemudian dengan kalau sudah ada keyakinan kelas pasti akan menjadi lingkungan yang positif dan menjadi budaya yang positif. Nah, setelah keyakinan kelas ini disepakati, diambillah nilai-nilai kebajikan. Maksimal itu sekitar 7 kebajikan saja atau 10. Jadi tidak banyak, kalau terlalu banyak itu anak-anak pasti akan lupa pada keyakinan kelas yang ada. Misalnya menghargai itu kan banyak itu, menghargai guru, menghargai teman, macam-macamnya banyak dari peraturannya yang kemudian nilai kebajikannya menghargai, menghormati atau masih banyak. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kebajikan yang dituju adalah kalau mengembalikan buku kan ada yang mengambil buku berarti kan berkewajiban mengembalikan, berarti nilai yang diambil adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, diri sendiri. Nah, ini termasuk dilarang mengganggu orang lain itu. Ini mungkin juga saat guru memberikan pelajaran kan bisa saja mengganggu saat anak-anak ikut. Nah, ini bisa nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini nilai kebajikannya sama, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain. Gunakan masker, nilai kebajikannya adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas. Nah, ini nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan. Seperti misalkan menggunakan helm. Nah, itu kan nilai kebajikannya bukan karena keselamatan ya, bukan karena takut ditilang, tapi nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Tadi ya sudah keyakinan kelas kan, misalkan kalau kita membuat keyakinan kelas itu berawal dari peraturan, siapa yang menginginkan peraturannya mau apa saja, kesepakatannya ditulis semua. Setelah itu diubah menjadi kalimat positif, dan setelah diubah kalimat positif dicari nilai kebajikannya. Kalau sudah dikumpulkan menjadi nilai kebajikan itu paling tidak nilai kebajikan itu 7 saja atau sampai 10. Jangan terlalu banyak. Kalau nilai terlalu banyak pasti anak-anak juga akan lupa. Nah, setelah itu ditinjau kembali, sudah pas belum di kelas kita digunakan nilai-nilainya, keyakinannya sudah pas belum. Kalau sudah, guru mensosialisasikan, kemudian ditempel di dinding. Nah, nanti ketika anak berbuat kesalahan tinggal tanyakan juga keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Nah, anak pasti akan menyadari ketika kita sudah sama-sama saling membuat kesalahan.
kesepakatan kelas atau sudah membuat keyakinan kelas gitu. Yang terakhir ya ini Ibu, yang terakhir yang kami pelajari adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, ini membantu murid untuk memiliki tujuan yang disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Segitiga restitusi ini ada 3 tindakan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertama, ketika anak melakukan kesalahan itu kita stabilkan dulu. Nah, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Bu Esi juga pernah salah. Salah itu adalah wajar. Itu pada posisi menstabilkan identitas. Kamu itu tidak satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Setelah distabilkan, nanti baru validasi tindakan yang salah. Tentu kamu punya alasan. Kenapa kamu kok misalkan melempar topi si A ke sana, apa alasannya? Itu baru ditanyakan. Setelah divalidasi, setelah distabilkan identitasnya, baru divalidasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan? Kemudian terakhir itu menanyakan keyakinannya. Kalau sudah distabilkan, kemudian validasi, nah terakhir coba nilai keyakinan apa yang sudah yang kita sepakati dan sudah kamu langgar. Itu pasti nanti anak-anak akan terbuka sendiri. Ini yang tadi menstabilkan identitas itu berbuat salah tidak apa-apa. Manusia semuanya tidak sempurna melakukan kesalahan itu. Kemudian tidak usah mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tujuannya adalah mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini kamu pasti punya alasan. Alasannya opo sama kok melakukan itu, coba boleh kita dengar. Nah, itu menjadi kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Lanjut. Yang ketiga, kalau sudah divalidasi, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga atau nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati yang kemudian kita langgar. Ini kemarin saya mempraktekkan karena memang ada tugas. Jadi saya skenario melakukan tugas dengan anak untuk menerapkan video penerapan segitiga restitusi. Nah ini iya. Ini kelas 5 Mbak Rizky Amalia ini yang berpura-pura Rizky Rahmawati yang berpura-pura dia menjadi siswa yang tidak mengerjakan tugas selama 3 kali berturut-turut. Nah kemudian saya pura-pura memanggilnya. Ini adalah contoh praktek saja. Monggo silakan didesain. Bisa. Nah, sebentar lagi. Selamat siang Kak Amalia. Mbak Amalia tidak usah takut, bicara saja yang jujur, tidak usah takut. Itu tidak akan marah. Kalau beritahu, kenapa Mbak Amalia tidak bicara tugas? Gimana cara mengatur mengerjakan tugas, Bu? Ada tidak teman satu kelas yang
mungkin mereka yang bisa membantu lalu Mbak Amalia bisa minta tolong. Iya mungkin Bu. Mengapa Mbak Amalia tidak mencoba untuk kerja kelompok dan meminta bimbingan orang kayak di rumah? Apa tidak sayang nanti kalau Mbak Amalia tidak berkabinnya? Kan sayang kalau tidak dapat nilai tugas. Maaf Bu, saya salah. Dan saya Nah, selanjutnya apa yang akan Mbak Amalia lakukan selanjutnya? saya akan mencoba kerja kelompok atau meminta bimbingan orang tua. Kalau sekarang Mbak Amalia sudah mau coba dan sudah mau berusaha, itu adalah pertanyaan. Terima kasih. Baiklah, Mbak Amalia masih ingat nanti yang kita kelas kita? Coba apa saja? Kasih Bu. Nanti menjawab tugas tepat waktu dan bertanggung jawab Bu. Ya, betul. Kalau begitu, Mbak Amalia punya cara tidak untuk bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Kamu Bu, saya bisa ikut kerja kelompok dan minta bimbingan orang tua. Nah, dengan begitu, Mbak Amalia sudah melaksanakan keyakinan kelas dan sudah membuat kesalahan untuk membuat puisi senang. Iya Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Ya, sana mencari teman kerja kelompok sudah bisa melaksanakan tugas dan Mbak Amalia bisa melaksanakan keyakinan kelas kita. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Nah itu tadi adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Walaupun saya kemarin juga belum melakukan itu, tapi saya setelah mendapat pembelajaran ini juga sedikit demi sedikit pasti akan merubah belajar menyelesaikan permasalahan anak itu dengan menerapkan segitiga restitusi, walaupun mungkin belum maksimal, tapi setidaknya mendapat ilmu sedikit-sedikit ini bisa, kalau diterapkan nanti akan menjadi kebiasaan yang baik. Semoga harapan saya juga ibu-ibu melakukan hal itu agar anak ini jadi lebih, ketika dia melakukan kesalahan ini jadi tidak ada, ketika kita memarah itu bukan jadi ada dendam. Nah, kalau menyelesaikan seperti ini kan anak jadi timbul di sini, oh aku sudah bersalah, terus apa ya solusi yang dia bisa menghadirkan solusi masalahnya dengan cara dia sendiri. Harapannya jadi anak ini terbawa sampai dewasa nanti. Nah ini mungkin juga kalau yang tidak bisa seperti ini masih kelas besar ya, kalau kelas kecil ya masih belum begitu, tapi sedikit demi sedikit mari kita berubah, tentunya menuju ke yang lebih baik. Demikian. Nah, demikian pemaparan saya tentang disiplin positif. Tentu banyak sekali kekurangannya karena juga saya mempelajarinya masih sedikit sekali ilmu yang saya dapat. Dan semoga ini jadi bermanfaat bagi kita semua, terutama pribadi saya sendiri dan tentunya juga bagi ibu-ibu semua. Kurang lebihnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Hesti. Terima kasih Bu Hesti sudah menyampaikan definisi disiplin positif. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan perilaku positif melalui penghargaan dan penguatan perilaku baik, bukan melalui hukuman, tapi melalui penguatan perilaku baik. Salah satunya tadi bisa dilakukan dengan menerapkan adanya keyakinan kelas yang tadinya kita ada aturan kelas, kita ubah menjadi keyakinan kelas, yang mana nanti keyakinan kelas yang
kita terapkan itu bisa menciptakan lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang positif itu nanti diharapkan bisa menumbuhkan budaya positif yang akan dibawa oleh peserta didik kita sampai dewasa nanti. Nah, untuk selanjutnya penguatan oleh Bu Sri Hartati selaku Kepala SDN Nawawi 2, pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembukaan saya lanjutkan ucapan terima kasih pada Bu Sri Suhasti yang telah memaparkan yaitu budaya positif pada di lingkungan sekolah. Terima kasih atas pemaparannya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu baru yang bisa meningkatkan anak-anak menjadi menjadi lebih disiplin, tidak merasa keterpaksaan, dan dengan adanya guru sebagai pamomo, istilahnya pamomo, sehingga anak-anak yang berbuat salah ini sudah tahu apa yang harus dia lakukan dengan mencari solusi sendiri. Nah, ini baik sekali untuk diterapkan di kelas supaya kita sebagai guru tidak menjadi momok kalau anak-anak berbuat salah, tetapi sebagai guru yang memberi solusi, yang memberikan kasih sayang dengan anak-anak, mempunyai keyakinan kelas sehingga mereka menciptakan lingkungan positif juga pada diri anak, pada guru, kemudian juga pada lingkungan sekolah. Demikian yang bisa saya tekan kepada Bu Sri Suhasti, maju terus sehingga Bapak Ibu guru bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Demikian yang saya aturkan, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri Hartati yang telah menyampaikan penguatan. Kemudian tibalah saat kita menuju acara yang terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.